Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 10 bab 5, yaitu materi meneladani perjuangan Rasulullah SAW di kota Mekah. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah peristiwa hijrah kaum muslimin. Nah, tetapi sebelumnya bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, pencet tombol like, kemudian share channel Guru Cerdas agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke pembelajarannya. Nah, di sini kita akan berbicara tentang hijrah. Nah, hijrah ini secara bahasa artinya adalah berpindah tempat atau berpindah lokasi. Nah, tetapi kalau secara istilah hijrah ini artinya meninggalkan sesuatu atas dasar untuk melakukan taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sifatnya bukan hanya berganti tempat saja, tetapi lebih kepada pendekatan diri kepada Allah. Misalkan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, misalkan berusaha untuk menjadi seorang muslim yang lebih baik, yang lebih rajin beribadah, yang akhlaknya lebih bagus. Nah, jadi lebih ke arah ke pendekatan diri kepada Allah. Nah, kaum muslimin ini melakukan hijrah pada masa Rasulullah berada di kota Mekah itu, yaitu 2 kali ya. Yang pertama adalah hijrah ke Abyssinia atau Habsyi, atau bisa juga disebut Habasyah. Ini adalah sebuah negeri yang berada di benua Afrika. Tepatnya kalau pada masa sekarang itu bernama Ethiopia. Nah, yang kedua adalah hijrah ke kota Madinah. Nah, saat Rasulullah masih berada di kota Mekah, kota Madinah ini belum bernama Madinah, tetapi masih bernama Yasrib namanya. Nah, ketika hijrah ke Abyssinia atau Habsyi ini, yang pertama, hijrah itu adalah 15 orang, yaitu 11 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Nah, kita harus mengetahui kenapa kaum muslim sampai harus melakukan hijrah. Hal ini dikarenakan beban dari penyiksaan yang diterima kaum muslim oleh para kaum kafir Quraisy. Nah, ketika orang-orang itu mulai masuk ke dalam agama Islam, maka kaum kafir Quraisy ini berusaha menghalangi mereka, berusaha mengajak kembali dengan cara halus maupun dengan cara kasar. Nah, terutama ini yang paling banyak itu dengan cara kasar, sehingga sebagian muslim itu oleh Rasulullah itu kemudian dianjurkan untuk hijrah, yaitu ke negeri Habsyi atau ke Abyssinia, karena di Abyssinia ini mereka itu sudah menganut ajaran Kristen ya, ajaran Nasrani. Nah, kemudian yang kedua itu hijrah ke Abyssinia itu mereka berangkat pada tahun kelima dari kenabian atau tahun 615 Masehi. Nah, yang berangkat itu sebanyak 80 orang laki-laki. Nah, pemimpinnya yaitu adalah Ja'far bin Abi Thalib. Nah, Ja'far bin Abi Thalib ini adalah sepupu Nabi Muhammad, kakaknya dari Ali bin Abi Thalib. Nah, ada kisah menarik saat Rasulullah itu memerintahkan Ja'far bin Abi Thalib untuk hijrah ke Abyssinia ya, karena ternyata orang kafir Quraisy itu kemudian mereka itu mengutus Ammar bin Ash dan Abdullah bin Rabi'ah. Jadi Ammar bin Ash dan Abdullah bin Rabi'ah ini diutus oleh orang kafir Quraisy untuk menghalangi dan mengambil kembali atau membawa kembali orang-orang muslim yang sudah hijrah ke Abyssinia. Kemudian Ammar bin Ash ini kemudian dia itu menghasut Raja Abyssinia. Dia mengatakan kepada Raja Abyssinia, "Wahai paduka raja, mereka ini yang datang ke negeri Tuhan ini adalah budak-budak kami yang tidak punya malu. Mereka meninggalkan agama nenek moyang mereka dan tidak pula menganut agama paduka." Nah, jadi Ammar bin Ash ini berusaha menghasut Raja Abyssinia agar mau memulangkan orang-orang muslim itu. Nah, maka dengan cerdik kemudian Ja'far bin Abi Thalib itu kemudian menjawab. Dia mengatakan kepada Raja Abyssinia, "Wahai paduka raja, masyarakat kami ini sesungguhnya adalah masyarakat yang bodoh. Mereka ini adalah para penyembah berhala.
memakan bangkai, kemudian melakukan berbagai macam kejahatan, memutuskan hubungan dengan kerabat, tidak baik dengan tetangga, yang kuat menindas yang lemah, dan sebagainya. Nah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib juga menjelaskan bahwa agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini juga menghormati kepada Nabi Isa, menghormati kepada Siti Maryam, persis sama seperti ajaran Nasrani, sehingga mengatakan bahwa ajaran Nasrani dengan ajaran Islam itu sesungguhnya sangat berdekatan sekali. Nah, atas jawaban dari Ja'far bin Abi Thalib itu, maka kemudian kaum muslim ini mendapatkan perlindungan dari Raja Abisina, sehingga mereka itu tidak dibawa kembali oleh Amr bin Ash dengan Abdullah bin Rabi'ah. Nah, kemudian yang kedua adalah hijrah ke kota Madinah. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang perjanjian Aqobah, bahwa di dalam perjanjian Aqobah itu dikatakan bahwa orang-orang Madinah itu akan melindungi Nabi dan kaum muslimin. Maka setelah 2 bulan setelah perjanjian Aqobah kedua itu, secara berangsur-angsur kaum muslim itu mulai meninggalkan kota Mekah untuk hijrah ke kota Madinah. Nah, 2 bulan setelah itu ada sekitar 150 orang kemudian pergi berangkat ke Yasrib. Nah, mereka ini berangkat dengan sembunyi-sembunyi maupun dengan terang-terangan. Ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan. Misalkan yang terang-terangan itu seperti Umar bin Khattab ya, dan sebagainya. Kemudian Nabi Muhammad setelah kaum muslim itu sebagian besar sudah hijrah ke kota Madinah, Nabi pun kemudian hijrah ditemani dengan Abu Bakar. Nah, sebelum sampai di kota Madinah, kira-kira 5 km dari kota Madinah itu, Nabi kemudian singgah di suatu desa, namanya adalah desa Quba. Nah, Nabi kemudian menginap di rumah Ummi Kalsum bin Hindun. Beliau kemudian mendirikan masjid yang pertama. Nah, masjid yang pertama ini kemudian kita kenal sebagai Masjid Quba. Nah, yang sekarang masih ada ya. Nah, kemudian yang ketiga, sesampai Nabi Muhammad di kota Yasrib ini, kota Yasrib kemudian diubah namanya menjadi Madinah. Madinah itu artinya kota Al-Munawwaroh. Munawwaroh itu artinya bercahaya. Jadi kota yang bercahaya. Nah, sesampainya di sana, kemudian didirikanlah rumah Nabi, yaitu di tanah miliknya, namanya seorang sahabat, namanya adalah Abu Ayyub. Nah, Abu Ayyub ini bukan orang kaya, justru merupakan orang sengsara, tetapi Nabi memberikan penghormatan yang sangat besar kepada Abu Ayyub ini, sehingga Nabi itu mendirikan rumahnya itu di tempat Abu Ayyub. Nah, itulah kisah mengenai hijrah kaum muslim saat Nabi berada di kota Mekah dan sedang menuju ke kota Madinah. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Semoga kita dapat meneladani perilaku para sahabat dalam berkorban untuk kemajuan agama Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.